Berbicara mengenai cerita Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul, memang tidak akan bisa kita lepaskan dari yang namanya kisah cinta klasik zaman dulu yang terjadi antara anak Prabu Siliwangi yaitu Nyi Roro Kidul dan juga Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi salah satu tokoh yang akan selalu dihubungkan dengan kisah klasik zaman dulu yang terjadi di kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Tentunya ada alasan khusus mengapa sang pemilik vihara tersebut membangun beberapa altar tersebut. Konon katanya, altar Prabu Siliwangi itu didirikan yaitu demi sebuah penghormatan si pemilik vihara kepada sang raja yang tersohor namanya, di mana menjadi kebanggaan di tanah Jawa Barat. Kemudian, Semar yang merupakan salah satu tokoh atau figur di tanah Jawa pun memiliki altar khusus. Lantaran vihara Namhai terletak di tanah Jawa, maka Mama Airin mendirikan altar Semar agar terjalin keeratan antara budaya vihara dengan budaya Jawa. Lalu terdapat altar bagi sang Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul, di mana merupakan altar pertama yang dibuat oleh Mama Airin secara khusus dengan bangunan kayu yang menyerupai rumah, dilengkapi dengan tempat tidur, meja rias, lukisan sang ratu yang didominasi dengan warna hijau, serta ukiran-ukiran dan ornamen yang indah nan khas akan membuat pengunjung seakan merasa dekat dengan sang ratu. Dan alasan Mama Airin membuat altar sang ratu lantaran letak vihara yang berada tepat di sisi laut selatan, di mana merupakan daerah kekuasaan sang ratu, sehingga altar tersebut dibuat tak lain sebagai bentuk untuk menghormatinya. Berbicara mengenai cerita Prabu Siliwangi dan Nyi Roro Kidul, memang tidak akan bisa kita lepaskan dari yang namanya kisah cinta klasik zaman dulu yang terjadi antara anak Prabu Siliwangi yaitu Nyi Roro Kidul dan juga Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi salah satu tokoh yang akan selalu dihubungkan dengan kisah klasik zaman dulu yang terjadi di kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Kita pasti tahu jika Sunan Kalijaga merupakan salah satu murid dari Sunan Gunung Jati. Lantaran Sunan Gunung Jati berseteru dengan Prabu Siliwangi karena ingin mengislamkan Prabu Siliwangi, maka kisah pertarungan akan dimulai dari sini. Pertempuran yang nantinya terjadi antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga merupakan salah satu lanjutan dari peperangan yang lebih dulu terjadi antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Gunung Jati. Dan meskipun secara fisik memang Sunan Kalijaga kalah dengan Prabu Siliwangi, namun masih banyak cara lain yang kemudian digunakan Sunan Kalijaga untuk melawan Prabu Siliwangi. Dengan karomah atau keajaiban dari Allah, kemudian memberikan kekuatan kepada Sunan Kalijaga untuk bisa melawan Prabu Siliwangi. Setelah Sunan Kalijaga dan juga Sunan Gunung Jati berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah, maka diutus kembali Sunan Kalijaga untuk bisa melawan Prabu Siliwangi sendiri. Sunan Kalijaga meminta bantuan dari Nyi Roro Kidul dengan meminta untuk dipinjamkan tombak yang akan digunakan untuk menghadapi Prabu Siliwangi. Dengan menggunakan tombak yang dipinjam dari Nyi Roro Kidul inilah yang kemudian membuat Sunan Kalijaga bisa menang menghadapi Prabu Siliwangi. Sampai saat ini memang tidak diketahui secara pasti akhir hidup dari Prabu Siliwangi itu sendiri. Konon katanya hal ini terjadi lantaran makam Prabu Siliwangi hingga kini memang belum diketahui di manakah letak pastinya. Bahkan banyak masyarakat yang meyakini jika Prabu Siliwangi bersama pasukan siluman harimau putih telah menjalani moksa atau menghilang di saat memindahkan kerajaan Pajajaran ke alam gaib. Hal tersebut dilakukan konon katanya demi meneruskan kehidupan bersama pengikut setianya untuk mendirikan kerajaan gaib di Gunung Salak yang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat, di mana gunung tersebut bernama asli Gunung Sabtok Argo.
beberapa dari pusaka Prabu Siliwangi yang terkenal akan keampuhannya. 5 pusaka ini biasanya setiap tanggal 1 Muharram setiap tahun selalu diadakan pencucian pusaka Prabu Siliwangi yang diadakan di Museum Sunda Prabu Siliwangi. Pada acara tersebut, puluhan pusaka Prabu Siliwangi yang tersimpan di museum dikeluarkan dan diritualkan. Dari puluhan pusaka, ada 5 pusaka Prabu Siliwangi yang begitu ampuh dan melegenda, namun tidak tersimpan di dalam museum tersebut. Yang pertama, pusaka tersebut bernama Kujang Macan Putih Prabu Siliwangi. Kujang yang lebih dikenal masyarakat sebagai Kujang Siliwangi ini adalah pusaka koleksi Prabu Siliwangi. Pusaka ini memiliki kodam macan putih pengikut dari Prabu Siliwangi. Kedua, pusaka Kujang Alam Gaib. Pusaka alam gaib ini adalah salah satu pusaka peninggalan dari Prabu Siliwangi. Bentuknya hampir sama dengan kujang pada umumnya. Hanya saja tingkat energi dan kodam gaib yang mendiami pusaka ini lebih kuat dibandingkan dengan kujang pada umumnya. Ketiga, mustika Dewi Kembang. Mustika ini merupakan salah satu mustika bertuah Prabu Siliwangi. Manfaat dari mustika adalah untuk meningkatkan aura pesona dan wibawa. Pada zamannya, Prabu Siliwangi mempunyai karisma yang luar biasa di depan kaum hawa. Konon katanya, energi aura dari Prabu Siliwangi ini terpendam dan tersimpan di mustika Dewi Kembang ini. Keempat, mustika Macan Kembar. Mustika Macan Kembar merupakan salah satu mustika peninggalan Prabu Siliwangi yang di dalamnya mengandung kodam 2 macan putih kembar, abdi dari Prabu Siliwangi. 2 macan putih ini memiliki sifat penjaga, sehingga konon mustika ini memiliki manfaat untuk perlindungan diri. Dan yang kelima, keris naga runting. Keris ini sangat indah dan menawan. Keris naga runting memiliki pilang naga dan gagang yang berbentuk manusia. Konon, keris ini merupakan senjata tempur Prabu Siliwangi. Hawa mistik serta aura-aura negatif tentunya terasa ketika memasuki padepokan Prabu Siliwangi tersebut. Bahkan, konon katanya, lantaran seringnya dijadikan tempat ritual, hal-hal aneh pun kerap muncul dalam ruangan yang dibangun khusus sebagai padepokan Prabu Siliwangi ini. Seperti seonggok patung harimau jantan yang dipajang di sebuah ruangan yang pernah menggulirkan cerita mistik. Di mana cerita itu bermula ketika ada seseorang yang sengaja menempatkan patung baru harimau betina di sebelah patung harimau jantan. Hingga pada akhirnya, patung harimau betina itu pun rusak seperti patah kaki hingga ada bekas goresan cakaran di badannya setelah kurang lebih 1 minggu bertengger di sebelah patung harimau jantan.